Kasus korupsi fasilitas kredit BRI Rp1,3 triliun terus diusut, dua mantan pejabat pusat diperiksa Kejati Sumsel. Penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel mulai menelusuri keterlibatan jajaran pejabat pusat Bank Rakyat Indonesia dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT Buana Sriwijaya Sejahtera dan PT Sri Anda Lestari yang berpotensi mengalami kerugian negara sebesar Rp1,3 triliun. Dari pantauan penyidik melakukan pemeriksaan dua orang mantan pejabat BRI Pusat yakni berinisial LS selaku mantan Wakil Kepala Divisi Analis Resiko Kredit tahun 2011 dan K selaku Kepala Divisi Agribisnis tahun 2010 hingga 2014. Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari ketika dikonfirmasi membenarkan pemeriksaan tersebut. Dia mengatakan keduanya diperiksa sebagai saksi atas dugaan korupsi yang dimaksud. Update penyidikan perkara korupsi pemberian fasilitas kredit, hari ini penyidik memeriksa LS dan K. Masing-masing diajukan 30 pertanyaan, ungkap Fani ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Selasa 12 Agustus sore. Menurut Fani, pemeriksaan terhadap pejabat pusat Bank Plat Merah ini menjadi bagian penting untuk mengungkap alur dan mekanisme pemberian fasilitas kredit yang diduga disalahgunakan. Materi pemeriksaan tidak dapat dibuka karena sudah masuk pokok perkara. Namun fokusnya tetap pada dugaan penyalahgunaan kredit ke PT BSS dan PT SAL, jelasnya. Pemeriksaan kedua mantan pegawai BAN itu berlangsung sejak pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Fani juga mengingatkan agar saksi-saksi lain yang namanya telah masuk dalam agenda pemeriksaan bersikap kooperatif saat dipanggil. Kami akan terus melakukan update perkembangan penyidikan, termasuk soal penetapan tersangka, tegasnya. Diberitakan sebelumnya, Kejati sudah melakukan penyitaan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp506.150.000.000 dengan pecahan uang senilai Rp100.000. Asisten Pidana Khusus Kejati Sumsel, Adiansa mengatakan, penyitaan uang tunai sebesar Rp500 miliar lebih yang dilakukan tim penyidik merupakan langkah awal dalam pengembalian kerugian keuangan negara. Dikatakan Adiansa ke depannya masih ada potensi bertambahnya penyelamatan keuangan negara dari aset yang sudah dilakukan pemblokiran yang nantinya akan dilakukan pelelangan dengan estimasi sekitar kurang lebih Rp400 miliar.